Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami tentang sekilas sejarah pemikiran ekonomi kapitalis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang teori dari John Keynes. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori pemikiran ekonomi, khususnya teori John Keynes. Nah, di sini mungkin ada yang bisa tahu siapa itu John Keynes? Tahu, dia itu tokoh pemikir ekonomi. Nah, nama lengkap dari John Keynes? John Keynes. Beliau lahir pada tanggal 5 Juni 1883 dan meninggal pada tanggal 21 April 1946. John Keynes merupakan ekonom Inggris yang paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi, dan John Keynes ini sekaligus pendiri ekonomi makro modern. John Keynes dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru. Ada yang tahu? Ya, mazhab Keynes. Oke. Keynes ini membahas tentang teori ekonomi kapitalisme. Ada yang tahu kapitalisme itu apa? Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan. Ya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik atau keduanya terjadi bersama-sama. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. Pertama, pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga. Kedua, pengeluaran investasi oleh perusahaan. Dan terakhir, pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Jadi pada intinya teori Keynes ini mengatakan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah yang merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Ketika terjadi kemunduran ekonomi global pada tahun 1929, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan uangnya. Berdasarkan teori Keynes, reaksi tersebut justru menyebabkan berhentinya siklus perputaran uang sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Nah, jadi itu adalah teori singkat yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman tentang teori tentang sejarah pemikiran dari John Keynes. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi begini. Nah, kita pernah baca di buku dari Arnold tentang sejarah pemikiran ekonomi. Nah, jadi dia menjelaskan dia sama dengan pemikiran Ricardo. Nah, Ricardo dia berkata bahwa pemurah didorong oleh pasar. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi tentang agregat kan tadi. Nah, jadi
Ricardo bilang teori keuntungan kooperatif atau perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi nilai artistik itu dinilai dari ongkos. Nah, itu kita pernah baca di buku Deli Arnault yang Sejarah Pemikiran. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang mungkin ada yang tahu tentang apa yang sudah disampaikan tadi oleh Rahmat. Baik, dari penjelasan saya tadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang teori John Keynes. Silakan kepada teman-teman. Baik, saya mau bertanya. Silakan. Menurut John Keynes, apa tujuan masyarakat untuk meminta acuan? Baik, terima kasih atas nama. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indi. Nah, tentang teori ataupun 3 motif seseorang memegang uang tunai atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, jadi 3 motif memegang uang menurut Keynes antara lain pertama motif transaksi. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk motif transaksi ini salah satunya adalah untuk bertransaksi dan dipengaruhi oleh pendapatan. Transaksi ini dipengaruhi oleh pendapatan. Kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Dan terakhir, ketiga, motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini untuk memperoleh keuntungan pada masa depan. Uang yang kita kumpulkan bisa kita investasikan ataupun kita bangun suatu usaha dan lain-lain sebagainya. Ada teman lain yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara maksimalkan perekonomian menurut Keynes? Baik, bagaimana Cara maksimalkan perekonomian menurut Keynes? bagaimana cara memaksimalkan perekonomian menurut Keynes? Jadi menurut Keynes, bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Demikianlah diskusi kita pada kali ini tentang sejarah pemikiran ekonomi kapitalis menurut John Keynes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.